Jika ingin merasakan nuansa Pulau Dewata di Tanah Sunda, maka Pura Parahyangan Agung Jagakarta di kaki Gunung Salak menjadi tempat yang mesti dikunjungi. Selain menjadi tempat peribadatan umat Hindu, pura yang berdiri megah ini menyuguhkan pemandangan Gunung Salak yang indah menghijau. Pura Parahyangan Agung Jagakarta Gunung Salak adalah pura terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Besaki. Pembangunannya berawal dari suatu peristiwa gaib berupa petunjuk dalam mimpi untuk membangun pura di tempat yang dipercaya sebagai petilasan Prabu Siliwangi, raja terbesar Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Tempat peribadatan umat Hindu terbesar kedua setelah Pura Besaki di Bali. Dan di sini memang tempat untuk bersembahyang. Di samping itu juga merupakan tempat moksonya Prabu Siliwangi yang merupakan leluhur kami juga. Jadi kalau kami ke sini dalam rangka sembah bakti kepada beliau sebagai generasi penerus. Pura Jagakarta Gunung Salak berlokasi di daerah Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Jika kita ingin masuk, maka wajib mengenakan selendang dan udeng-udeng khas Bali yang bisa dipinjam dengan biaya seikhlasnya. Bagian utama pura tertutup untuk umum, khusus bagi mereka yang akan beribadah saja, di mana terdapat dua pura berlatar Gunung Salak. Pura Padma di sebelah kanan, Pura Prabu Siliwangi di sebelah kiri. Dua patung macan berwarna hitam putih seakan menjadi simbol kebesaran dari Raja Sunda Pajajaran. Dilihat dari sejarah, mulai dibangunnya tahun 1995. Dan yang pertama dibangun itu adalah Candi Siliwangi 95. Kemudian kenapa namanya Parahyangan? Parahyangan adalah tempat ibadah umat Hindu yang sebutannya paling tinggi. Kami nyebutnya Padma Buana, yang di seluruh Indonesia inilah dianggap puncaknya gitu. Sehingga kata Parahyangan yang paling tepat disematkan di pura ini gitu. Kemudian kenapa Jagakarta? Jagakarta berkaitan dengan terciptanya semesta. Sejarah pembangunan Pura Jagakarta Gunung Salak memang kental nuansa mistisnya. Berkaitan erat dengan kisah legenda dan mitos yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi, leluhurnya orang Sunda. Kabarnya di lokasi inilah Prabu Siliwangi mencapai moksa lepas dari ingatan duniawi dan putaran reinkarnasi. Sebelum menjadi pura seperti saat ini, lokasi dulunya adalah areal perkebunan pisang dan teh yang angker dan dijauhi warga. Di mana pada malam-malam tertentu kerap terdengar suara harimau yang diyakini sebagai pengawal gaib Prabu Siliwangi. Di tempat yang sama juga pernah terdapat sebuah batu aneh yang selalu mengeluarkan asap wangi berwarna putih. Warga menyebutnya dengan batu menyan. Kebanyakan ada suara nggak kelihatan rupa, kalau istilah bahasa Sunda tema rupanya. Suara apa? Itulah suara gauran mau gitu kan, atau macan gitu. Nah itu sering terjadi dan tidak ke semua orang, hanya siapa-siapa orang yang dikehendaki oleh beliau. Kabarnya, setelah dilakukan persembahyangan oleh para tokoh agama Hindu di petilasan Prabu Siliwangi, muncul benda pusaka berbentuk keris dan 3 buah batu pertama seukuran ibu jari. Benda-benda pusaka tersebut kemudian dikubur secara rahasia di tempat berdirinya pura. Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, maka dibangunlah sebuah candi untuk menghormati Prabu Siliwangi pada tahun 1995. Kebingungan sebetulnya. Kalau cerita beliau, ngapain saya bikin tempat sembahyang di sini? Pakai apa? Saya tidak punya apa-apa. Begitu cerita beliau ya, kami menirukan. Sehingga tidak mungkinlah di sini dibuat sesuai dengan wangsit, katakan begitu, sebegitu megahnya harapan wangsit itu. Tetapi berjalan waktu kok ya ada saja orang yang mau berderma, katakan begitu. Entah dari mana begitu. Pembangunan terus berlanjut hingga pura megah yang memiliki status sebagai kahyangan jagat ini ramai dikunjungi sebagai destinasi wisata religi umat Hindu Bali.
Ganesha ini fungsinya pembersihan. Setiap yang lewat dengan posisi yoganya beliau seperti itu, menyebutnya Ganesha Abhaya Mudra. Tangannya bisa kita lihat, itu adalah pembersihan, pemberkatan pembersihan. Bagi saya yang mengimani, begitu saya lewat, saya merasa dibersihkan. Saya merinding, ser. Setelah melewati patung Ganesha, pengunjung yang beribadah akan melanjutkan ritualnya dengan berhenti dan bersimpuh di pelinggi Ratu Gede Dalempet yang dianggap sebagai salah satu dewa pelindung umat Hindu Indonesia, khususnya di Bali. Selanjutnya kita akan memasuki area utama Pura Parahyangan yang terasa seperti di Bali. Tempat ini menjadi tempat suci yang disakralkan. Tak boleh berkata-kata atau bertingkah laku sembarangan. Gunung Salak tempat Pura Jagatkarta berdiri memang memiliki reputasi sebagai gunung yang penuh misteri. Kepercayaan orang Sunda dahulu bahkan menganggap Gunung Salak sebagai gunung yang suci, tempat bersemayamnya para dewa dan leluhur Sunda termasuk Prabu Siliwangi. Banyak yang percaya jika kawasan pura sejatinya adalah istana goib dari Prabu Siliwangi yang terhubung dengan situs-situs sakral berenergi tinggi di seluruh Jawa Barat. Benarkah demikian? Kalau Siliwangi datang, beliau akan berstana di sana. Jadi kami memvisualkan bentuk energi seperti itu. Menghormati leluhur dengan segala situs-situsnya yang ada di seluruh Jawa Barat ini. Nah, ini ngeling semua. Dari sini ada link energi gitu. Selain pura utama yang menghadap Gunung Salak, di bagian belakang juga dibangun Pura Melanting Pasar Agung. Berbeda dengan pura utama yang berfungsi untuk pemujaan dan peribadatan, Pura Melanting Pasar Agung dikhususkan bagi mereka yang berharap melimpahnya rezeki dan penglaris usaha. Di mana sosok Ida Batari Melanting atau Dewi Melanting menjadi sosok yang utama. Posisinya sejajar dengan Dewa Kuera, dewanya uang. Selain untuk kerezekian, Pura Parahyangan Jagatkarta juga memiliki tempat khusus untuk penyimpanan air suci yang dianggap keramat. Nama bangunannya adalah Pura Petirtaan. Air yang ada di Pura Petirtaan memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Jadi setiap upacara dimanapun umat Hindu itu berada, paling tidak dapat mendak tirta, namanya mendak itu menjemput air suci untuk dibawa ataupun diiring ke mana tempat itu akan diadakan upacara besar. Pura Parahyangan Agung Jagatkarta bisa diartikan sebagai tempat indah dan mulia, istana Tuhan yang Maha Agung. Keberadaannya telah menarik kunjungan ribuan umat Hindu Bali untuk melakukan ibadah tirta yatra. Perjalanan berziarah untuk mengunjungi tempat-tempat yang disucikan layaknya berhaji bagi umat Islam.